Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPD Budi Mulia. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh syukur limpah terima kasih kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan dan kami sama-sama akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menolong bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Hakim-Hakim 3 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ini dikisahkan tentang bangsa-bangsa yang Tuhan izinkan untuk memerangi bangsa Israel dengan tujuan untuk mengetahui apakah bangsa Israel mendengarkan perintah yang disampaikan Tuhan lewat perantaraan Musa. Dan pada kenyataannya, bangsa Israel selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan, sekalipun mereka berbuat jahat dan mereka melupakan Tuhan dengan beribadah kepada para Baal dan para Asyera, tertulis di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7. Tetapi Allah tetap mendengar seruan umatnya saat mereka terdesak, saat mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain, saat mereka diperangi oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sehingga bangsa Israel pun berseru kepada Tuhan. Maka dalam Hakim-Hakim pasal 3 ini, Allah membangkitkan seorang penyelamat, yaitu di sana tertulis ada Otniel. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Dan ada juga seorang penyelamat lain, yaitu Ehud. Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai dengan ayat 30. Lalu di ayat pokok yang kita sudah baca tadi dikatakan bangkitlah Samgar bin Anat. Seorang Samgar ini tidak banyak diceritakan sebab hanya satu ayat, tetapi adalah sangat baik untuk direnungkan bahwa sebagaimana Tuhan pakai Otniel dan Ehud untuk menyelamatkan bangsa Israel, maka seorang Samgar pun dipakai Tuhan untuk memerangi orang-orang Filistin, bahkan menewaskan 600 orang banyaknya, kata firman Tuhan.
sehingga orang Israel pun selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Samgar hanyalah orang biasa. Di ayat pokok tadi tertulis bahwa hanya dengan tongkat penghalau lembu dia dapat menewaskan 600 orang Filistin. Mungkin seorang Samgar ini hanya seorang penggembala lembu, tetapi Tuhan pilih untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Kelebihan dari seorang Samgar hanyalah sebuah tongkat penghalau lembu, tetapi ketika Tuhan memilih dia untuk menyelamatkan bangsa Israel, maka dia serahkan sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya, sehingga apa yang dimilikinya, walaupun hanya sederhana, tetapi dipergunakannya untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita seorang Samgar ini, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah tentang kesederhanaan yang juga dianggap orang biasa, yang hanya memiliki alat sederhana namun menewaskan 600 orang Filistin. Lalu apa yang dapat kita renungkan dalam hal ini? Mungkin kita dianggap tidak punya kemampuan apa-apa karena kita bukan keturunan orang kaya. Mungkin kita tidak berpendidikan tinggi dan kita tidak mempunyai jabatan tinggi di kantor. Namun ketika kita melakukannya dengan setia dan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, sebagaimana di dalam hati seorang Samgar, mempunyai dorongan yang kuat untuk berbuat sesuatu yang baik untuk bangsa Israel, maka pada saat itu juga Allah menggerakkan apa yang ada padanya untuk menyerang bangsa Filistin. Ada dorongan yang kuat dari Allah, sehingga yang ada padanya saat itu hanyalah sebuah alat yang tidak diperhitungkan, namun Allah pakai dengan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita hanyalah orang-orang yang sederhana, yang tidak diperhitungkan, dan hanya mempunyai alat yang juga sederhana. Namun jika kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, maka semua itu Allah akan perhitungkan, asalkan kita melakukannya dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua adalah Allah tidak pernah mempersoalkan sehebat apa alat yang kita punya atau sesederhana apa alat yang kita punya. Tetapi ketika kita mempunyai tekad yang kuat karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dengan apa yang kita mampu kerjakan untuk memuliakan Tuhan, dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia berdosa, bila Allah berkenan, maka kita pun diberi kekuatan melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, yang akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang
dikehendaki Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, biarlah kita mau taat dan setia melakukannya. Jika kita hanya diberi 1 talenta, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara ada yang berkata, saya hanya bisa berdoa, atau hanya bisa memuji Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Seperti tadi sudah kita belajar bersama bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan mau supaya kita melakukannya dengan segenap hati. Saat kita tidak dianggap oleh orang lain, saat kita tidak diperhitungkan karena orang tidak melihat apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak memandang keberadaan kita. Tuhan tidak membiarkan kita melakukannya dengan sendirian. Di dalam Mazmur 60 ayat 14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita tetap melakukannya dengan setia. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mau melakukannya dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami renungkan bersama. Di dalam keterbatasan kami sebagai manusia berdosa, dengan segala kelemahan kami, Tuhan memberikan firman dengan mencontohi seorang Samgar yang hanya mempunyai alat yang sederhana, namun Allah pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Roh Kudus kiranya menolong kami dan memampukan kami untuk dapat menggunakan talenta apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya kami mau lakukan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah setiap Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengikuti program ini dalam keadaan apapun saat ini. Tuhan kiranya memberikan semangat untuk terus berkarya bagi Tuhan, sekalipun dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dan dalam keadaan apapun pergumulan hidup yang dihadapi. Roh Kudus kiranya memberi dorongan yang kuat sehingga dapat tetap bersyukur kepada Tuhan serta tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.